nyokap udah sekarat, udah meninggal, baru sebelum masa sekarat itu baru mereka terbuka semuanya. Kalau gua itu bukan anak kandung mereka. Dulu yang biasanya waktu masih ada almarhum nenek, hampir tiap bulan family pada kumpul jalan kemana. Pas nenek gua meninggal, putus, gua udah nggak tahu kabar apa-apa lagi. Dia kabarin untuk acara kumpul keluarga pun enggak. Kalau untuk bokap gua, mati aja loh. Ability Podcast. Believe in yourself. Selamat datang di Ability Podcast. Believe in yourself. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang tidak istimewa sama sekali. Karena hidupnya memang tidak istimewa, saking tidak istimewanya dibuang sama orang tuanya. Selamat datang Bro Rehan. Yo, siang bro. Oh, siap. Siap. Oh, sorry. Oke, siap. Nah, ya. Wah, sebelum kita mulai podcast, kita berbincang panjang. Alangkah baiknya kita berdoa. Enggak, pesan minuman. Karena ini kan sponsor utamanya adalah Ajib Coffee, your second home. Jadi kalau bagi teman-teman yang ada di daerah Bekasi, khususnya daerah Paninda, boleh nongkrong ke sini ke Ajib Coffee. Aja di Maps Ajib Coffee, tempatnya nyaman, ada ngerokok di ruangan berasi juga. Kan kalau ngopi gak ngerokok kan gak enak ya. Nah di Ajib Coffee disediakan tempat ruangan berasi tapi bisa ngerokok kayak gitu. Dan ada live musiknya juga setiap hari. Mbak Dinda. Nah ini namanya Mbak Dinda guys. Jomblo gak? Oh gak bisa jawab ya. Ini nih silakan. Siap. Gue lihat dulu ya bro. Siap bro. Bro, gue mau nyalain rokok ya bro sambil ngerokok lah ya. Gak apa-apa, santai. Siap. Ya, mumpung masih di podcast. Lama banget bro. Coklat aja deh coklat. Siap. Coklat, yang ice ya. Oke. Emang spesial. Minta tolong ya Mbak Dinda. Makasih. Thank you kak. Apa kegiatannya sehari-hari brother? Kerja aja sih sekarang bro di salah satu resto sih. Lu gak pernah syuting ya? Coba deketin gini dong. Gini. Nah, iya. Ini mas paling kurang aja. Oke. Di kerja di mana? Di daerah Harapan Indah. Kerja di Harapan Indah. Apa? Jadi apa? Di dapur masak. Oh lu jago masak? Sedikit belajar, masih Mirip, belajar. mirip lah sama Chef Juna lah ya. Tatoan jago masak gitu. Jauh, masih jauh bang. Di dadanya ada tatonya juga. Tato apa tuh? Ada sih biomekanik sama ikan. Oh gokil. Oh lu cinta ikan banget. Anak seafood banget lu berarti. Sebenarnya kalau ikan bukan cinta sih, karena apa ya? Senang aja ngeliatnya gue. Senang, lebih senang sih ngeliatnya. Ada filosofinya berarti. Kalau untuk filosofinya sih lebih ke petarung sih, karena ada tombak-tombaknya. Jadi menandakan kan hidup di bawah laut itu banyak pemangsa sama jenis kan. Jadi Pantesan gambarnya ikan Nemo ya. Nah, tadi kan intronya gue udah itu tuh apa namanya, bahwa lu dibuang sama orang tua. Bener gak sih? iya. Itu beneran? Betul. Kenapa? Kalau lu tanya kenapa, sebenarnya pertanyaan itu bukan buat ke gue sih. Buat siapa? Buat yang ngebuang gue kenapa? Iya sih. Pak kenapa pak? terus maksudnya tinggal sama siapa berarti lo kalau sama orang tua lo? Gue selama dari gue kecil itu gue tinggal sama kakek nenek gue. Oh lu nggak dibuang di tong sampah? Enggak, jadi masih diadopsi. Kasarannya diadopsi sama kakek nenek gue, bokap sama nyokap gue. Oke, ini disclaimer dulu buat penonton. Ini nggak baper kan lu kan? Enggak, santai. Soalnya kalau gue biasanya ngobrol sama narsum gini terus yang baper netizen malah. Kan yang dibuang lu ya, kenapa yang baper netizen gitu ya? Ke bawah suasana Iya, mungkin. ke bawah suasana mungkin ya. Enggak, ini akrab lah kita lah. Ya. Gue sambil ngerokok apa deh bro? Santai aja bro. Terus gimana? Jadi awalnya itu gue sama sekali nggak tahu kalau gue kasarannya dibuang ya. Jadi gue dari kecil sampai gue umur 5 SD apa 6 SD kurang lebihnya, lebih jelasnya gue lupa karena udah lumayan lama juga. Pas nyokap gue itu, gue manggil mamah itu nenek, papa itu kakek. Oke. Jadi waktu mamah gue sakit,
Dia ada sakit kanker payudara sampai diangkat sebelah. Mama lu? Iya, nenek, mama. Oh, nenek. Iya, mama itu nenek, papa itu kakek. Oke. Terus Ini minumannya udah datang, tunggu dulu ya. Siap. Biar enak. Ya, silakan. Aduh. Awas lo pulang dari sini minta nomornya. Jangan. Thank you, Makasih ya Kak Dinda ya. Terus? Nah, terus pas udah mulai sakit-sakitan dari situ semuanya sampai ada momen nyokap udah sekarat, udah meninggal. Baru sebelum masa sekarat itu baru mereka terbuka semuanya. Kalau gua itu bukan anak kandung mereka. Di kelas 5 ke jalan 56. Oke. Nah, terus dari situ gue bertanya-tanya maksudnya gimana? Karena kan mungkin di masa umur gue yang segitu belum terlalu agak sedikit paham ya, belum terlalu berimpact lah ke gue ke depannya. Gue nanya orang tua gue siapa, dikasih tahu cuma nggak langsung ketemu. Terus dia juga mulai cerita kenapa gue bisa sampai nggak dirawat sama orang tua kandung gue. Jadi cerita versi dari mama papa gue ini dulu di Kakek nenek aja sebutnya. Iya, biar kakek. enak. Nah, dari kakek nenek gue dulu orang tua gue berantem. Kalau untuk berantem lebih jelasnya nggak diceritakan secara detail. Di umur 3 bulan mereka berpisah. Lu umur 3 bulan. Ya, gue di umur 3 bulan mereka pisah. Gue dirawat sama kakek nenek gue. Bahkan sampai akte gue pun atas nama kakek nenek gue. Berarti bisa dibilang caranya orang tua lu tuh karena lu lah ya berarti. Betul. Betul lagi. Gue kan mau bercanda, kenapa lu betul anjing? Tapi beneran. Bisa jadi. Walaupun gue nggak tahu problemnya gimana. Oke. Ya, kalau menurut sisi pandang gue sih ya namanya orang tua ngebuang anak nggak jauh dari anak yang nggak diinginkan mungkin. Oh, bisa jadi. Atau mungkin faktor ekonomi. Cuma tolol aja sih kalau faktor ekonomi menurut gue. Oke. Nah, terus gimana reaksi lu pas dengar kayak anjing gua anak ternyata bukan anak kakek nenek gua gitu. Rasa gue kecewa sih ada, cuma nggak terlalu berimpact karena memang gue udah merasakan bagian rasa kasih sayang orang tua itu dari kakek nenek gue. Udah dapat kasih sayangnya lah ya. Kayak sama aja kayak punya orang tua gitu. Iya, karena ya gue nggak mikir terlalu jauh lah karena emang pola pikir gue masih SD mungkin ya, cuek-cuek aja. Bahkan sampai nenek gue meninggal, baru pertama itu gue perdana ketemu Orang tua kandung gue, dua-duanya. apa yang terjadi itu? Biasa aja. Ya maksudnya say hi. Say hi formalnya udah, dan gue juga nggak kayak ngerasa dia orang asing. Gimana sih namanya lu dari kecil taunya kakek nenek lu ini orang tua kandung lu, tiba-tiba dengan umur lu masih rentan yang belum terlalu ngerti apa-apa tahu kenyataan seperti itu. Awalnya gue nggak ada reaksi yang impact yang berlebihan buat hidup gue, masih biasa aja. Oke. Masih enjoy semuanya. Ini ada makanan juga nih. Karena gua dengar lu anak buangan nih gua. Enggak bro. Santai. Makasih ya Kak Dina ya. Ini service dari Ability Podcast disupport oleh Jeep Coffee gitu. Ini mix platter nih. Ada teman gua jago banget nih. Iya, ini yang paling recommend di sini. Yang sering dipesan sama orang-orang gitu ya. Terus apa orang tua lu nggak minta maaf gitu kalau atau gimana gitu? Kalau untuk minta maaf secara detailnya gue nggak terlalu inget ya, karena memang di saat itu kan lagi berduka juga. Gue lebih fokus ke almarhum sama kakek gue. Jadi gue ketemu dia ya udah kayak ngerasa orang asing aja, orang biasa. Berarti masih belum ada rasa sakit tuh waktu itu lo ya? Belum ada ya? Umur berapa meninggal nenek lo waktu itu? Kelas 5, kelas 6 kurang kelas lebih. 6 SD? Iya, kurang lebih. Terus gimana perasaan lo pas lo tahu bahwa orang yang selama ini yang ngerawat gue meninggal? Rasa yang gue rasain saat itu pasti campur aduk ya. Gue ngerasa ditambah lagi keungkapan kebenaran gue ini siapa, terus musibah yang nenek gue meninggal. Apalagi dulu gue tuh kecil lebih dominan deket sama nenek dibandingkan kakek. Karena waktu itu kakek gue juga kerja, jarang pulang juga. Karena pas semenjak nenek gue sakit kanker, baru dia keluar dari kerjaannya fokus di rumah buat ngerawat. Nenek lu masih kerja waktu itu? Enggak, kakek gue. Jadi kakek lu. karena emang dominan gue lebih dekat sama nenek dibandingkan kakek. Iya, betul. Karena kakek masih kerja ya. Iya, jadi saat itu gue ngerasa bisa gak sih gue sama kakek gue? Soalnya emang gue jarang interaksi.
Maksudnya jarang ngobrol sih sering, cuma lebih dominan ke nenek Akhirnya lu tinggal sama kakek. sama kakek. Enggak maksudnya enggak ada omongan gitu dari orang tua lu, dari bapak malu kayak udah lu tinggal sama gua aja gitu. Sempat ada omongan untuk ngebawa gue pertama kali saat itu, cuma kembali lagi gue nggak ngerasa dia orang tua gue karena gue nggak ngerasain apa-apa. Yang gue rasain orang tua gue itu gue masih beranggapan nenek kakek gue. Orang tua lu. Dan gue nolak. Lu masih belum bisa nerima bahwa orang tua lu itu ngebuang lu gitu. Bukan terima ngebuang gue ya, jadi tiba-tiba kucuk datang orang yang katanya orang tua gue, walaupun itu benar kenyataan. Iya. Dan gue punya beranggapan orang tua gue tuh ya kakek nenek gue, walaupun gue udah dikasih tahu yang jelasnya gimana. Apa gitu ya. Ketika dia nawarin gue untuk konfirmasi sama keluarga lah tuh, untuk ngebawa gue ikut ke Kalimantan, gue nolak. Karena lu memang nggak mau tinggal sama mereka. Nggak mau. Gue ngerasa orang asing. Oke. Masih ngerasa orang asing, bukan karena sebel itu ya. Mungkin karena lebih merasa kayak ini siapa gitu ya. Iya. Oke. Apa dampaknya buat diri lu gitu ketika tahu bahwa lu itu tidak dirawat sama orang tua lu? Kalau untuk dampak itu sih sebenarnya nggak terlalu besar saat itu. Cuma dampak terbesar gue saat kematian nenek gue. Gue ngerasa orang yang paling deket sama gue, yang udah gue anggap sebagai ibu kandung gue, walaupun ternyata sebenarnya nenek gue, ternyata bukan. Dari situ gue benar-benar ngerasa kehilangan banget. Oke. Lu nggak depresi gitu sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Kalau depresi sih mungkin waktu gue SMP ya. SMP karena gue udah mulai ngerasain kayak ngerasa sendiri, karena kan emang basically-nya dulu gue sama kakek gue nggak terlalu deket. Jadi begitu nenek gue meninggal ya gue kayak agak kaku lah, kayak agak sedikit Sama berjarak kakek lu. sama kakek gue, karena kan memang gue nggak selalu sering interaksi sama dia. Dari situ mungkin gue coba pikiran masih cetek, nggak tahu gimana, pergaulan juga ikut pergaulan mana aja ya, impactnya gue nyentuh barang-barang yang nggak seharusnya gue sentuh. Apa dildo? Ganja. Oh lu sampai nyentuh drugs berarti. Dari mana awalnya lu kenal drugs itu? Lebih dari teman ke teman sih, karena pergaulan. Oh dari teman-teman lu berarti. Ya, dari teman ke teman. Terus kayak gimana cerita awalnya, bisa nggak diceritain dari kelas berapa kalau sering pakai ganja, obat-obat terlarang? Pokoknya semenjak nyokap gue meninggal itu masa-masa kehancuran yang gue alamin SMP. Awal SMP itu gue udah mulai jarang di rumah. Gue lebih sering nginep di rumah teman gue, kesana kesini, balik cuma untuk mandi, sekolah. Bahkan sekolah gue juga cabut-cabutan. Dari situ karena faktor pergaulan akhirnya gue nyentuh ganja itu awal mulanya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP lu udah nyimpen? SMP. Oke. Dari abang-abangan lu itu? Bisa dibilang abang-abangan sih dulu. Eranya dulu era abang-abangan ya. Abang-abangan ya. Emang lu gak takut gitu pas pakai itu? Gak dijelasin gitu sama abang-abangan lu bahwa ini ganja atau efeknya seperti apa dan lain-lain? Enggak lah, kalau dijelasin orang-orang gak bakal mau bang. Iya sih. Bang apa bro? Ya, bang bro dah. senyamannya gue aja nih. Iya selalu lah lu yang harus di sini. Oke. Ada barang lain gak selain lu yang lu pakai dari ganja itu? Gitu, sebelum nanya itu gue nanya deh. Gimana rasanya pakai ganja? Pas Nyantai. pertama kali lu pakai ganja gitu, apa yang lu rasain? Wah anjing, gue ngerasa semua pikiran gue tuh seakan-akan ya udah enjoy aja, nyantai. Gue nggak ngerasa gimana-gimana, mager, sampai ya udah gue nyaman dengan barang itu, larinya ke situ terus. Sehari berapa linting lu bisa pakai? Untuk sehari berapa linting mungkin dulu nggak bisa dibilang berapa linting sih, namanya dulu kita beli patungan masih zaman gocap 4, 252. Ya udah makanya bareng-bareng aja udah. Bareng-bareng aja, yang penting nge-fly bareng lah ya kan. Oke. Ada barang lain nggak yang lu pakai selain Joy? Oh Joy, gue paham banget lagi. Aduh. Itu dari teman-teman gue kayak gitu katanya. Bukan kata gue. Luas berarti wawasannya. Rekam dulu ngapus. Terus.
Apa ada barang lain nggak selain yang lu pakai ganja itu? Mungkin yang terparah pas gue nyentuh SMA kali ya. Gue mulai kenal sabu. Gokil. Sabu. Dari ganja ke sabu ya, biasanya stepnya seperti itu sih. Stepnya kayak gitu biasanya, dari sama nyabu nginek. Iya. Canda Pak, dari temen gue ceritanya begitu Pak. ada temen lu yang ketangkep gak? Ketangkep saat itu ada. Cuma nggak langsung waktu gue baru kenal ganja dan kenal sabu, itu bertahap. Jadi dulu waktu gue awal mula gue kenal sabu itu SMA kelas 2. Kelas 2 SMA gue kenal sabu. Dulu zaman-zamannya era-era gigs, lu sering ngeband hardcore, thrashcore. Gue punya band terus Musing-musing gitu ya. iya gitu kan. Mungkin di eranya dulu tuh ngerasa paling keren aja udah. Jangan gitu. Apa kelinci hidup darahnya gitu. Oke. Terus band gue sedikit runyam. Drummer gue keluar. Oke. Otomatis anak-anak gue tetap mau ngejalanin ini band. Kita cari drummer baru dan ternyata ya drummer baru gue ini Bandar. Woi. Gue tatoan juga karena Dia tukang tato juga. pengaruh positif berarti buat hidup lu ya. Saat itu positif gue mikirnya. Positif nyambut. Oke. Ada ketangkap berarti? Ada yang ketangkep. Lu nggak parno tuh waktu temen lu ada yang ketangkep? Pasti. Awal mulanya dulu itu kita nyabu di rumah drummer gue. Emang rumahnya tuh kalau kata orang-orang Texas. Iya, Las Vegas Ya, lah ya. parah. Gokil. Kita nyabu di rumahnya, ngegele di rumahnya. Terus tadinya cuma 8 orang. Orang aja itu doang, tiba-tiba yang namanya mainan begitu kan riskan ya. Masuklah orang baru kayak misalkan gua, lu sama satu lagi bawa temen. Gua udah punya feeling kotor nih lama-lama nih. Iya. Mainan barang begituan terlalu banyak orang tahu, ikut campur tangan masuk. Bener aja. Cepu ada tuh. Ada cepunya. Nyambut tuh gimana sih caranya? Gue pengen tahu kayak gimana. Maksudnya gue penasaran aja gitu. Kan kalau dicari di YouTube kan nggak ada ya. Gue sih nggak pernah nyari juga. Maksudnya gue penasaran gitu. Pakai sabu tuh efeknya apa gitu? Kalau yang gua rasain pakai sabu itu badan lu jadi lebih seger. Oh, positif dong berarti. Kalau di era-era mungkin yang masih terjerumus saat itu ya bisa dibilang positif. Jadi produktif. Banyak juga kok orang-orang yang pekerja keras pakai doping itu. Ngedoping gitu ya. Dan nggak sedikit artis-artis juga banyak. Wah, tuduhan serius nih, Jo. Bukan tuduhan serius, kan kasus yang Artis-artis udah-udah. nih tolong ya. Kasus yang udah-udah. Iya, sebagian itu hanya Sebagian, oknum, bukan iya. semua artis Ralat- yang kerja ralat keras. berarti ya, ralat nih ya. Ralat. Berarti kalau yang kaya-kaya artis itu Enggak. kan kerja terus. Padahal bener. Enggak tahu gue. Terus. Gue ngerasa seger, nggak kenal capek. Kok kata orang dulu tuh, gue ngejebutnya bangun apartemen sendirian juga ayu. Gunung nih gua angkut nih. Iya. Oh berarti merasa seger terus ya, pengen gerak gitu ya. Pede aja lu bawaannya udah. Padahal mah apaan sih lu anjing. Emang Kalau gimana orang cara lihat. makainya gimana? Kalau cara makan Kalau ganja kan ada tuh kan kayak nonton Snoop Dogg gua lagi nyemeng di panggung gitu. Kalau sabu tuh kayak gimana cara makainya? lu beli pipet aja ke apotek. Pakai pipet kalau lu nggak punya bong. Bong tuh apa? Buat tempat lu naruh sabunnya. Oh, tempat aplikasinya sabu gitu ya. Aplikasi nyabunya di situ gitu. Kalau untuk alat-alatnya sekarang banyak ya. Kalau dulu gua lebih pakai ke botol-botol Good Day. Gue bolongin tutupnya. Oh kayak gini. Ya mungkin ada botol-botol aqua kecil, Terus bolongin sedotan tutupnya, satu. sedotan Satunya dua. sedotan Nah, kaca. betul. Kok gue tahu? Aduh. Gak bercanda. Dia di TV gue. Terus Ya tinggal lu bakar, tuh tunggu asapnya kumpul, sedot. bakar gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sempat itu nggak lu? Sempat sembunyi nggak? Maksudnya pas Sempet, Tangkep. pastilah. sembunyi di mana lu? Gua kalau teman-teman gue mungkin lebih lari keluar kota ya. Entah ada yang ke Cianjur, entah ke Bali, entah kemana. Karena gue juga nggak terlalu banyak uang, gue bukan dari kalangan orang ada. Gue cuma lari. Kelihatan sih. Ya, memang banyak yang ngomong begitu sih. Bercanda ya bro. Tes dulu biar gak selek. Oke. Terus gue cuma cabut ke beberapa beda circle doang. Oh lu keluar dari Zona lingkungan itu ya. Cuma nggak keluar kota, masih di kota tersebut. Cuma kayak ibarat kata contohnya Jakarta kan banyak nih, ada Jaksel, ada Jaktim, Jakut.
Oke, lu pindah-pindah itu aja ya? Iya, gue pindah. Nomaden lah hidup lu ya? Iya. Terus gimana cara lu survive? Kayak lu kan pasti gak kerja dong? Enggak. Gimana cara survive-nya lu? Kayak pasti orang butuh makan gitu. Pada saat itu mungkin hidup gue terlalu dimanja sama kakek nenek gue. Oh itu yang lu make kakek nenek, kan nenek lu udah meninggal katanya. Iya, maksudnya Sama kakek lu. dari kecil itu sama kakek gue udah terlalu dimanja. Oke. Jadi emang gue nggak kerja, nggak ada penghasilan, gue lari. Waktu saat ada kabar temen gue ketangkep, gue sibukin diri gue di warnet. Gue jadi anak warnet, main game online. Nonton bokep. Ya, gue lebih ke farmer sih, jadi farming di game online. Oh itu ya yang nanam-nanam itu ya. Iya, di game online, di RPG gue farmer. Ya, duitnya dari kakek gue semua. Lu gak kerja lu, tetap jadi beban keluarga berarti ya? Iya, betul. Terus akhirnya sampai kapan lu hidup seperti itu? Sampai 2017. And then akhirnya gue kenal sama someone. siapa tuh? Ada Oh salah satu pasangan. Oke. Dia juga yang berpengaruh ngerubah gue sampai saat ini. Gue dibawa ke satu kota. Di situ gue udah mulai kerja. Ngikut dia. Perlahan gue lepas dari itu semua. Dari situ gue udah mulai nata hidup gue. Oke. Apa yang dia lakukan apa ke lu? Dia lebih ngelarang gue untuk balik lagi ke kota asal gue. Apapun itu alasannya. Gak boleh ke sana sama sekali ya? Kalaupun memang gue mau ke sana, dia harus ikut. Oh, ke kota Asal gue. Depok. Gue mau ngomong Margonda malah disebut Depok. Ya gak apa-apa kan, gak semuanya orang Depok seperti Betul. itu kan. Ada yang begal ya kan. Tapi waktu itu sempet di Depok terkenal begalnya ya? Wah, itu parah. Parah banget. Gue sampai takut loh ke Depok waktu itu, sumpah. Gue aja yang orang Depok sendiri takut, apalagi orang luar. Tapi sekarang udah aman sih, udah kondusif aman, ya udah di sana. Pokoknya kalau Depok tuh gue dengernya aneh-aneh aja. Babi ngepet tuh kan di Depok ya. Orang ngecapnya Depok mungkin nggak jelas lah udah. Tapi kalau Kriminalitasnya sekarang banyak, lebih baik cuma lah sekarang nggak Depok lah. lebih baik, Lebih lebih baik tertata lah. Terus akhirnya lu pacaran sama orang itu. Pacaran sama dia, gue kerja di Bekasi. Awal mula gue nyentuh Bekasi 2017, gue kerja di sana. Sama sekali gue nggak dikasih untuk ke Depok. Padahal saat itu baru-baru gue nginjak Bekasi, buat lepas dari barang itu susah banget. Lu umur berapa itu? Umur berapa ya? Berarti sekarang 2022. Gue ke Bekasi 2017 sekitar 5 tahun. Sekarang umur gue 25. Berarti 20-an lah ya. 20-an. Terus nikah akhirnya? Belum. Oh, lu belum. Sebelum ke Bekasi gue sempat nikah. Masih sekolah. Kok bisa? Oh, keserempet. Bukan keserempet juga, Pak. Jatuhnya. Terus gimana? Gue kena sialnya. Nah, ini yang kelewat. Gue lepas dari dunia sabu itu yang teman-teman gue pada ketangkap, gue ngelariin diri ke warnet, Oke. main game. Dulu masih zaman Facebook lagi boomingnya, kenalan gue sama cewek di Facebook. Masih zaman acara-acara kan saya saat itu kan. Gue kenalan, gue pacaran sama dia itu 3 bulan. Oke. Gue berhubungan sama dia, ngewe sama dia. Oh ngewe. Oke. Di pacaran gue sama dia itu masih 2 bulan akhir. Itu first time Itu gue masih ngewe. sekolah lu ya? Masih. Oke. Masih. Itu sekitar gue kelas 3 mau lulus. And then? Gue ngewe sama dia. Terus di 3 bulan mau ke 4 bulan itu gue putus sama dia. Tiba-tiba keempat, pas udah sebulan putus, sudah 4 bulan hitungannya, dia datang sama nyokapnya. Ngapain? Nuntut gue, ngomongnya hamil. Udah 3 bulan. Emaknya hamil? Dia. Oh, biar gak serius-serius. Ya, gue kira lu ngambilin emaknya yang nuntutin. Oh nemenin anaknya. Iya, minta pertanggungjawaban ke kakek gue. Lu yang ngelakuin itu? Kalau kita mikir secara logika, gue ngewe sama dia di hubungan gue berjalan 2 bulan. 2 bulan akhir menjelang 3 bulan. Gue pacaran sama dia cuma 3 bulan. 3 bulan putus, 4 bulan dia ngomong udah 3 bulan. Nggak logika lah, nggak masuk lah. Oh nggak mau gue itu. Akhirnya dilahirin nggak anaknya? Apa dilahirin berarti? Dinikahin juga gue. Oh lu nikahin juga? Bukan kemauan gue. Ya lu dipaksa Ya, nikah sama dipaksa. dia. Akhirnya? Lahir lah tuh anak. Heeh. Tapi
Gua sama dia cuma 3 bulan juga. Setelah lahir anak itu. Sebelum lahir. Oh sebelum lahir. Pas sudah nikah 3 bulan. Berarti 3 bulan setelah gua nikah, kandungan dia udah 6 bulan dong. Ada salah gua buat kabur. Lu kabur. Kabur gua dari Lebih parah rumahnya. lu dari bapak lu berarti. Ya, Parah lu. Wah. kalau bahaya lu. sebenarnya bukan, kalau ngomong parah gua nggak tahu cerita bokap sama nyokap gua gimana ya. Cuma ini bukan anak gua, Bro. Lu tahu dari mana bukan anak lu? Ya kita ngitung secara logika aja nih, ya kan? Ya manggil dokter Boykin lagi. 2 bulan lu berhubungan, 3 bulan lu udahan. Gue pacaran 3 bulan nih. Oke. Nah, gue baru ngewe sama dia di umur gue, di jangka sebulan. pacaran 2 bulan. Oh, 2 2 bulan akhir. Pas jalan 3 bulannya gue putus. Nah, Berarti lu ngewenya cuma sebulan gitu sama dia. nggak nyampe sebulan, cuma 3 kali gue ngewe. Masih inget gue. Itu nggak bakal gue lupa, pengalaman anjing itu. Iya. Nah, terus sebulan setelah gue ngewe gue putus. Sebulan setelahnya lagi gue putus, dia datang ngomong Udah 3 hamil. bulan 3 bulan, nggak masuk otak. Iya, berarti sebelum sebelumnya berarti lu korban berarti. Korban. Ya? Iya, dapat geteh lu ya. Iya. Tapi kenapa gak lu coba ngomong sama orang tuanya? Lah, Udah. jelasin gitu. Gue udah coba jelasin, bahkan waktu saat itu juga nyokap gue datang Oke. dari Kalimantan ke Jakarta karena dengar kasus gue yang ini. Gue mau nikah, ketemu lah tuh gue, kakek gue, nyokap gue sama oma gue dari keluarga gue pada kumpul ngebahas untuk ini gimana kelanjutannya. Gue cerita terus terang yang gue jelasin tadi, belak-belakan aja udah, orang terjadian mau gimana. Gue ngomong ngejelasin gue ngewe sama dia di 2 bulan, 3 bulan gue putus, sebulan setelahnya dia datang ngomong 3 bulan. Dari keluarga gue nggak ada yang setuju buat gue nikahin dia. Gue sendiri juga nggak mau, cuma kakek gue nggak ngerti nih orang gimana nih. Ajaib. Udah bang, tanggung jawab aja, mau anak kamu mau bukan, tanggung jawab aja. Iya sih. Gimana pun juga dia udah ngomong sama kamu. Waktu udah datang lu udah nggak bisa ngelak bang. Tapi itu cewek gak ngaku sampai sekarang gitu. Sampai sekarang enggak. Pasti mengakui bahwa itu anak lu gitu. Kalau untuk sekarang gue nggak tahu ya masih ngakuin apa. Gue udah lost contact. Enggak dicari lu waktu pergi waktu itu kabur. Dicari pastinya. Tapi kembali lagi gue kok sama kakek gue. Oh, Dia nutupin gue juga. pergi juga lu dari Iya situ. makanya gue bilang gue nggak ngerti pola pikir dia. Dia yang nyuruh gue untuk tanggung jawab apa nikahin aja. Tapi ada satu momen gue untuk kabur karena gue nggak ngerasa nyaman. Bukan anak gue, ngapain harus tanggung jawab? Iya. Apalagi era gue masih mau nikmatin masa muda saat itu bro. Gue cabut. Tapi bokap kakek gue ini juga ngelindungin gue, nggak ngasih tahu keberadaan gue di mana kalau ditanya sama keluarganya. Mungkin sayang sama dan ngajarin untuk jadi orang tanggung jawab aja mungkin ya. Tapi berarti sampai sekarang lu nggak tahu keadaan anak itu seperti apa Nggak tahu, dan nggak pengen cari tahu lu. nggak, sama sekali nggak ada. Nah, terus sampai lu kan hidup lu udah ditinggal sama orang tua dari kecil ya kan? Tuh. Dapet masuk ke dunia hitam, drugs dan lain-lain, terus kejebak ya, nikah sama orang lain karena dituduh menghamili anak orang. Sampai kapan lu hidup seperti itu gitu? Kehancuran gue itu sampai 2020. 2020. Nah setelah gue ke Bekasi yang tadi gue bilang gue coba udah mulai merangkap dari zona hitam gue. 2018 kakek gue meninggal. Oke. Oh, berapa? 2018 Februari tanggal 11. Hancur banget lu hidup lu, tambah hancur deh. Tambah hancur bro. Apa yang lu lakuin waktu itu? Gue udah nggak punya tujuan hidup bro. Dulu gue kerja itu di salah satu perusahaan yang dimana setiap pagi kita selalu briefing tujuan lo apa sih bulan ini yang ingin lu capai, barang apa yang ingin lu beli. Gue nggak ngejawab sama sekali karena gue udah nggak ada tujuan saat itu, saking nggak ngerti apa yang gue rasain. Nothing ekspektasi. Yes, karena emang selama gue hidup dari mulai gue belum kerja sama sekali, gue bukan terlahir dari keluarga ada, cuma selalu tercukupi apa yang gue Cukup mau. lah ya yang lu mau. Bahkan sampai setahun gue di Bekasi pun gue kerja, bokap gue tahu gue punya penghasilan, kosan gue masih dibayarin, jajan gue tiap hari masih di Sama bokap lu, sama kakek gue. sama kakek lu. Iya, makanya pas 2018 kakek gue meninggal, bom, anjing gue bilang. Gak ninggalin warisan tuh. Warisan ninggalin, cuma itu berbelit sama bininya dia nikah lagi. Oh nikah lagi dia. Nikah lagi dia. Berarti lu gak dapet apa-apa berarti? Nggak dapet apa-apa. Gak apa-apa. Nggak ngincer itu juga sih gue. Nanti kaya sendiri. Insya Allah.
Nah, siapa orang yang berhasil ngerubah lu, ngangkat lu dari zona hitam seperti itu? Mantan gue yang ngebawa gue ke Bekasi itu 2017. Mantan lu? Iya, Oh mantan lu? mantan gue. Bukan ya? Bukan, Oh, iya. mantan gue. Oh, mantan lu. Terus gimana? Saat itu gue awal mulai 17, namanya gue masih rasa pengen untuk pakai barang-barang itu. Gue ditahan, bener-bener gue uring-uringan, gak jelas, gue marah-marahin, tembok gue tonjok-tonjok. Pokoknya gimana sih, lu udah pengen, lu biasa pakai barang tiba-tiba. Ya. Kalau untuk sakobat sih mungkin nggak terlalu ya, gue masih bisa sedikit ngontrol, cuma perdosis. Nah terus akhirnya dia yang selalu nahan gue untuk nggak boleh ke Depok sendiri. Kalaupun memang gue mau ketemu kakek gue, dia harus ikut. Gue udah coba nyari cara gimana caranya buat gue sendiri ke Depok, nggak pernah nemu. Nggak pernah dikasih sama dia. Ketat banget. Oh berarti lu tinggal bareng sama dia? Nggak tinggal bareng, gue ngekos. Cuma memang kakaknya dia itu manajer di perusahaan tersebut. Makanya gue dengan tatoan bisa masuk, bisa dikontrol, bisa dibawa. Terus apa yang lu lakuin? Kan udah lu pengen banget tuh, tapi nggak bisa kan? Nggak bisa. Apa yang lu lakuin? Gue nggak bisa ngelakuin apa-apa, udah pusing. Selama berapa lama lu nahan itu? Setahun 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Tapi nggak everyday seperti itu. Mungkin di momen-momen tertentu terjadi seperti itu. Oke. Rasa pengen timbul lagi, taradem. Terus kenapa? Rasa pengen timbul lagi. Nggak mutusin kayak, kan dia yang nyelamatin lo dari dunia hitam ya. Kenapa nggak lanjut menikah sama dia? Memang tadinya gue ada mau nikah sama dia. Cuma pas di 2018 bokap gue meninggal, akhirnya semuanya berantakan. Karena gue selalu beranggapan, Jangan bilang bokap deh, kakek ya. ya kakek. Nah, orang taunya bingung nanti. Kakek gue meninggal, gue udah mulai ngerasa formalnya kan lu nikah pasti keluarga pada kumpul. Ada wali yang datang ke rumah pasangan lu ya kan, ngomong nih anak gue mau ngelamar anak lu gini. Bokap gue, kakek gue udah meninggal, gue ngerasa udah nggak punya keluarga sendiri. Hidup sebatang kara lu rasanya. Itu kalau untuk hidup sebatang kara sebenarnya gue udah ngerasain waktu nenek gue meninggal sih. Karena lu nggak deket banget sama kakek lu ya. Ya dulu yang biasanya waktu masih ada almarhum nenek hampir tiap bulan family pada kumpul jalan kemana, pas nenek gue meninggal putus, gue udah nggak tahu kabar apa lagi. Dia kabarin untuk acara kumpul keluarga pun enggak. Seberpengaruh itu berarti nenek lu ya. Banget. Oke. Terus akhirnya gue ada rencana mau nikah nggak jadi karena gue udah ngerasa hidup gue hancur, gue udah punya siapa-siapa, berantakan lah semuanya. Dari keluarga dia, memang gue udah nentuin, bukan nentuin sih, maksudnya gue udah ada omongan ke keluarga ini cewek kalau gue mau nikahin, dan gue juga udah ngomong ke almarhum kakek kalau gue mau nikah. Kakek gue juga udah oke. Waktu itu pengen nyamperin keluarganya itu di bulan Juni, ternyata Februari kakek gue udah nggak ada duluan. Jalan duluan. Buru-buru banget ya. Hancur semuanya. Berantakan. Okay. Berarti semenjak itu lo ya berantem mulu sama pasangan lu. Iya. Karena salah lu sendiri berarti ya. Betul. Jadi kan diminum. Ya, gue minum dulu ya bro. Berat banget hidupnya. Minuman dari Jeep Coffee itu ajaib. Orang yang sedih kalau minum bisa langsung bahagia. Coba dulu. Gue coba dulu nih ya. Iya. Lu lagi sedih kan sekarang kan? Sedikit. Iya sedikit, coba minum. Awas gak bahagia lu. Keselak. Aduh bro. Gue belum menikmati nih. Baru tenggorokan. Maaf. Oke. Mantap. Enak ya? Enak. Enak lah. Gratis. Enggak lah, emang enak minumannya di sini. Makanya gue mau kerja di sini kan. Terus sekarang lu udah menikah berarti? Belum. Seriusan lu belum nikah? Belum. Oke. Sekarang belum nikah berarti lu? Secara negara belum. Oh, secara negara. Ntar gue udah punya anak berarti? Udah. Kok bisa? Enggak. Kok bisa nikah? Nikah siri. Oh. Bukan yang kemarin kan? Bukan yang awal itu kan? Bukan yang awal ngebawa gue ke Bekasi. Berarti ini anak lu beneran nih? Iya. Oke. Ini masih jauh stepnya. Iya. Kalau Tapi udah nikah dong. Udah. Maksudnya udah punya istri berarti kan? Udah punya istri kan?
Gua kira lu mau ngaku-ngaku punya istri di depan kamera gitu. Ada kawan gua. Berarti anak lu umur berapa berarti sekarang? Baru banget setahun kemarin Agustus. Oh baru ulang tahun berarti ya. Baru banget. Setahun. Terus gimana ceritanya kok bisa nikah siri lu? Selepas gue putus sama cewek yang bawa gue ke Bekasi karena kemarin runyam yang gue mau nikah nggak jadi, cekcok, pemikiran gue udah mulai negatif. Terus? Anjing, dulu waktu masih ada kakek gue, weekend kita jalan nonton karena kan gue masih disuplai nih, ya kan, sama bos besar masih dikirimin terus, tiba-tiba kesetop. Kok gue ngerasa mungkin ini perasaan gue doang ya, apa mungkin kenyataan gue masih belum tahu lah, sampai saat ini gue masih belum tahu. Sampai gue punya pikiran jangan-jangan ini cewek yang ngebawa gue ke Bekasi mau sama gue mungkin karena duitnya doang. Lancar lu waktu itu? Lancar. Ngasih dianya Kasaran. lancar Ya mungkin nggak ngasih sih, gaji gue ya habis buat kita jalan-jalan, seneng-seneng. Ditambah lagi ya walaupun nggak banyak, bokap gue dulu transferin itu 100-200 sehari. Kakek gue itu habisnya ya lumayan lah 100-200 per hari mah, setelah lu udah kerja kan tambahan. Dari situ pas kakek gue udah nggak ada, jadi agak kurang nih gue sama cewek gue ini, mantan gue. Jadi nggak kayak sering jalan bareng apa gimana. Pikiran negatif gue karena mungkin suasana gue lagi runyam juga, timbul lah nih anak kayaknya mau karena duitnya doang nih. Giliran kakek gue udah nggak ada yang supply, jadi kayak biasa-biasa aja. Oke. Tapi kembali lagi peran dia cukup besar lah di hidup lo ya. Bahkan saat kakek gue meninggal, ada pemikiran gue untuk ke Depok lagi, bergaul di zona itu. Dia lagi. tahan. Dia nggak nahan gue. Dia cuma ngomong, ngasih omongan ke gue yang gue inget sampai sekarang. Lu udah nggak punya siapa-siapaan. Lu mau ke Depok, setelah lu gue mau ngelarang. Tapi kalau lu ketangkep gimana? Coba lu pikir siapa yang mau nolongin? Dari situ mungkin nggak langsung gue ambil sisi baiknya, perlahan gue pikirin omongan dia bener juga. Kalau gue terus terjun lagi ke zona gue yang dulu, amit-amit gue ketangkap mau gimana, apalagi dengan hubungan gue dengan orang tua kandung gue yang nggak dekat, siapa yang menolong gue? Nggak ada. Masuk tuh ke hati lu tuh. Masuk. Itu yang buat gue mungkin berubah secara perlahan sampai detik ini. Berarti peran mantan lo itu cukup besar ya di hidup lo ya. Masih sayang lo sama dia? Enggak. Jadi aman. Udah nikah juga bro. Iya. Apa kata Bin? Kalau mampu. Nah, apa yang lu mutusin kayak nih cewek bini lu sekarang nih, gue harus nikah nih sama dia gitu? Gue nganggepnya sama dia nggak terlalu jauh kisah hidup gue sama dia. Dia yatim piatu, udah nggak punya siapa-siapa, hidup sendiri. Dibilang dekat sama keluarganya dekat, dibilang renggang juga bisa dibilang renggang. Abangnya juga, dia 3 saudara. Ya, abangnya yang pertama gangguan kejiwaan, abangnya yang kedua di penjara saat itu di penjara. Dia benar-benar hidup survive sendiri dengan masa lalu dia yang kelam, mungkin beda cerita dengan kelamnya gua. Ya udah, gua ngerasa cocok. Kalau emang lu mau sama gua, nggak usah lama-lama, benahin semuanya bareng-bareng. Udah cukup masa-masa dulu ketolol-tololan gua sama lu, yang walaupun beda versi. Ya udah, akhirnya kita komit. Nikah siri waktu itu? Nggak langsung nikah siri. Terus? Memang rencananya saat itu gue pengen nikah sah KUA. Cuma pas gue ngurus berkas di Depok, karena alamat gue masih Depok, data gue ternyata udah dicabut sama bininya kakek gue. Oh, bini barunya itu? Iya, dicabut nggak tahu kemana. Pak RT-nya masih kekeh untuk data gue udah pernah dicabut. Ditunjukin juga bukti-buktinya. Kalau untuk alasan dicabut itu pada dasar intinya mau cairin semua kayak jam sostek gitu-gitu atas nama dia, tanda tangan gue dipalsuin, uang lah intinya lah. Ya. Intinya lu dikeluarin dari hak waris gitu ya. Betul, dan itu yang menghambat semuanya. Oh, tapi lu awalnya niatnya nikah bener-bener berarti ya. Nikah siri juga bukan nikah salah ya. Ini takutnya salah persepsi nih. Nikah siri kan orang nikah sah secara agama tapi tidak sah secara negara gitu ya.
bukannya nikah siri itu buruk, nikah siri juga baik, menghindari zina kan. Kayak gitu. Hanya lu nikah siri. Kenapa tim gue ketawa-ketawa? Kenapa bro? Santai bro. Hidup. Oke. Nah berarti lu nikah siri lah sama bini lu itu. Enggak langsung, berjalan dulu semuanya. Pada saat itu gue udah terlanjur daftar KUA bro. Oke. Waktu itu kan COVID lagi boomingnya, semua online. Gue daftar nikah itu 2020 November, tanggalnya gue lupa, tanggal 16, tanggal jadian. Makanya inget. Iya. Tanggal 16. Karena udah terlanjur ke daftar, karena kan sebenarnya ngurus nikah itu gampang. Tinggal lu minta surat pengantar RT RW buat numpang nikah ke Bekasi, semuanya urus KUA kelar. Gue dengan PD-nya karena gue nggak tahu berkas gue bermasalah, gue main daftar aja nikah. Oke. Keluarga dia udah tahu. Oh udah tahu berarti Udah ya? Lu nggak tahu sembunyi-sembunyi tanggal, berarti ya? enggak, udah tahu tanggal. Emang kita udah sempat berbukan ketemu dua Keluarga besar berarti ya? udah ketemu. Nah, dari pihak lu siapa? Adiknya nyokap gue, adiknya bunda gue. Oh adiknya mama asli lu? Iya, perwakilan. Bibi lu lah berarti ya? Iya. Yang datang perwakilan dari keluarga gue. Dari situ juga gue yang tadinya benci banget sama bokap kandung gue udah mulai berdamai. Karena nyokap gue ngingetin gimana pun juga, walaupun kasarnya lu laki nikah nggak perlu wali pun bisa gampang, ataupun kasarnya lu bayar tukang ojek pun jadi buat jadi wali lu. Tapi nyokap gue selalu ngajarin, lu masih punya orang tua, cari bapak lu, minta izin. Lu cari lu? Gue cari. Pakai Google Map? Gue patokannya ke rumah neneknya, orang tuanya dia. Jadi Google Maps juga nggak bakal muncul deh, nggak penting juga. Terus? Gue cari ke rumah neneknya, gue bilang gue mau ketemu Topik. Oh bapak lu Topik namanya? Kayak gak asing namanya anjir. Oh bapaknya Daniel. Om Topik. Anaknya suka mabak om. Terus? Gue cari ke rumah orang tuanya, gue bilang kalau gue izin mau nikah nggak langsung ketemu, karena dia harus konfirmasi. Nggak ngerti lah, gue minta kontaknya juga nggak dikasih, alasannya nggak megang. Katanya, tapi gue nggak bego anjing. Emak sama anak nggak megang kontaknya, gimana ceritanya? Gue bang, gue kata bawah. Bukan cuma host di bang. Ke bawah. Oke, siap. terus. Udah gue bodo amat. Akhirnya gue balik. Tiba-tiba beberapa hari setelahnya dikabarin suruh balik lagi ke sana. Ketemu lah gue sama bokap gue. Langsung lu tonjok tuh? Enggak, gue tonjok. Gue manggilnya canggung antara ayah sama om. Iya. Abang aja. Terus? Gue ngomong lah, gue mau nikah. Gue minta izin, gue bawa juga calon bini gue. Oh, bini lu sekarang nih? Ya, gue kenalin sekalian. Gue bilang sama dia gue mau nikah tanggal sekian, udah daftar di KUA. Gue nggak minta apa-apa dari lu, gue cuma minta lu datang waliin gue masih punya orang tua. Lu gua lu sama dia? Enggak, ini versi gue ngejelasin ke lu aja. Gue kira lu gua sama enggak. Tetap lo walaupun gue kesel. Iya, tetap anda gitu. Tetap bapak gitu. Enggak sih. Apa? Om? Enggak. Om, lebih ke om sih gue gitu manggilnya. Iya, siap. Mau manggil ayah kayaknya berat banget gitu ya. Terus? Akhirnya gue minta izin sama dia. Dia mengiyakan. Pas seminggu sebelum hari H-nya datang, karena berkas gue nggak kelar-kelar juga nih, gue bingung akhirnya gimana. Ketemu keluarga lagi berembukan. Tadi niatnya kan untuk berembukan lagi. Tiba-tiba dari kebelah dua pihak keluarganya si bini gue, si Opi sama keluarga gue ngomong, udahlah nggak usah perkenalan keluarga lagi. Soalnya kan perkenalan keluarga pertama dari keluarga nyokap, keluarga bokap gue belum kenal sama sekali. Maksud gue mau Opi mau mempertemukan utuh semuanya. Akhirnya dikonfirmasi kesepakatan dari keluarga bunda gue sama keluarganya Opi, udah nggak usah ketemu lagi, mau ketemu langsung lamaran aja sekalian. Oh Opi itu bini lo? Iya, bukan sekarang. Lamaran aja sekalian. Akhirnya gue konfirmasi, Pak, untuk hari Jumat, jadinya langsung lamaran, nggak jadi ketemu keluarga. Dia ngomel. Bapak lu?
Bang, lamaran itu kan gak bisa sembarangan, papa harus siapin segala macam gini. Iya. Udah, kan gue udah bilang dari awal, gue nggak minta apa-apa, gue cuma minta lu datang, semua tentengan gue yang siapin, udah lu datang doang yang penting, Iya. anteng-anteng. Ya, siap. Nggak datang bro, Oh. anjing tuh orang. Kerja kali. Bodoh amat dah mau kerja mau kagak urusan dia. Emosi banget lah tuh. Om Topik, jangan gitu apa? Nggak datang anjing. Bapak lu bilang, maaf, Gak. Pak Topik lupa. Iya. Masih mending kalau gitu ada kabarnya bro. Sama sekali. Udah gue ngabarin itu hari Rabu. Buat hari Jumat ketemu, konfirmasi kalau nggak jadi ketemu keluarga langsung lamaran. Udah semenjak itu udah Hilang deh. Gue hubungin nggak bisa, sampai nyokap gue yang ngubungin juga turun tangan buat ngubungin tuh orang, nggak direspon juga. Oke. Gila tuh orang, mati ya. Kagak ada alasan sampai sekarang. Nggak ada. Berarti sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi sama bapak lu? Jangan-jangan bapak lu FBI. Jadi ada tugas negara keluaran. Apa sesuatunya nggak penting juga sih. Oke. Berarti gak datang tuh. Akhirnya nikah lah lu situ ya. Nikah nggak jadi nikah kan karena Ribet banget itu. Gak jadi nikah dari nggak tadi. jadi, kan berkas gue Oh gak cabut jadi. duluan. Iya tapi maksudnya nikah siri berarti di situ. Nggak belum nikah siri di situ. Nah, terus? Gue nikah siri itu tanpa sepengetahuan dari semua keluarga. Oke. Akhirnya? Pas hari H keluarganya si Opi udah nyiapin semuanya, udah pada kumpul. Gue nggak datang, gue kabur Sama Opi. sendiri. Tapi gue berdrama sama Opi. Opi versinya Opi menceritakan ke keluarganya, gue ngilang. Tapi di belakang itu gue masih kontekan sama Opi. Opi tahu gue di mana. Gue ngindar. Alasan lu kenapa nggak nikah aja gitu? Kan berkas gue satu nggak bisa, dan kedua juga gue udah terlanjur malu, pusing ngadaptinnya gimana, ngejelasinnya gimana sama keluarganya mereka. Udah persiapan semuanya udah matang, sampai keluarga bunda gue pun nyariin gue juga. Gue menghilang dari keluarga bunda gue Sendiri lu? sendiri. Gue nggak tahu gimana, tapi di belakang itu gue masih tetap sama Opi. Terus sampai berapa bulan lu sembunyi itu? Sampai akhirnya nikah siri sama si Opi? Setahunan kurang lebih lah. Wah cukup panjang juga ya. Keluarganya nggak ada yang tahu, padahal gue masih sama dia, tinggal bareng. Sampai Terus akhirnya gimana? akhirnya gue nikah siri. Abis itu gue punya anak. Setelah gue punya anak baru gue muncul ke keluarganya. Oh, setelah anak lu lahir, Iya. baru lu sama Opi Muncul ke keluarganya Opi. ke keluarganya Opi. Apa reaksi mereka tuh? Kaget, marah, pasti. Cuma gue coba nunjukin ya memang cara gue salah. Gue menghilang waktu udah kita atur semuanya. Gue nggak ada kabar. Gue hilang dari keluarga gue juga. Keluarga dia gue tahu saat itu bener-bener marah, nyari-nyari gue kemana-mana, sampai udah mau ngancem-ngancem gue. Iya sih wajar sih ya kayak gitu. Wajar. Kalau gue jadi keluarganya Opi mungkin lu gua hajar habis-habisan udah. Cuma di balik itu gue tetap bertanggung jawab. Gue tetap ngurus anak gue tetap ngurus bini gue. Akhirnya gue memberanikan diri buat nemuin keluarganya Opi, karena anak gue nggak boleh ngerasain yang gue rasain gimana pun juga. Lu kan pernah disia-siain sama orang tua lu nih, dan lu sekarang punya siapa anak lu namanya? Dino ya. Ada yang mau lu sampein gak ke Dino? Mungkin nanti Dino ketika gede udah mulai tahu YouTube ya kan, yang emaknya ribet kamu ngurusin udah kasih YouTube aja gitu. Nonton podcast ini gitu. Coba lu lihat kamera, ada kamera di sini, lu sampein apa yang mau lu sampein ke Dino coba. Yang mau gue sampein ke Dino sih, semoga besar nggak seperti ayahnya, lebih bertanggung jawab, mungkin bisa ambil pelajaran yang baik dari gue kalau ada. Kalau yang jelek yang gak usah diikutin. Semoga bisa ngebahagiain orang tuanya, jadi orang yang berguna untuk orang-orang sekitarnya dulu, jadi orang sukses. Harapan gue banget sih dia. Pengen Dino sukses. Yeah. Pengen jadi apa Dino nanti gedean? Gue nggak menuntut dia untuk jadi apa sih, biar dia menentukan jalan hidupnya. Kalau jadi BD gimana lo? Jangan. Nggak ke situ juga arahnya. Oke, yang baik-baik lah untuk Dino ya. Baik. Kan itu untuk Dino tuh. Kan Dino ada yang ngelahirin kan? Iya. Buat bini lu sekarang. Mungkin kalau biasanya kalau suami istri tuh ngobrol mesra itu apa? Mungkin beberapa orang kali ya ngomong mesra sama suami istri kan agak canggung ya. Coba ada yang mau lu sampein enggak ke Opi?
Kalau buat Opi, dia wanita ketiga dalam hidup gue yang penting. Ketiga. Betul, ketiga. Pertama nenek gue, yang kedua mantan gue yang bisa ngerubah gue dalam gue keluar dari zona hitam gue. Opi yang benar-benar bisa ngerubah semua pola pikir gue walaupun belum sempurna, walaupun masih sama-sama belajar. Sabar orangnya, nggak terlalu banyak nuntut walaupun sebenarnya gue tahu mungkin dia pingin ngerasain yang lebih layak. Keren tuh orangnya. I love you. Malu dia. Ucapin dong, lu gak pernah ngucapin I love you kan buat bini lu kan? Ucapin dong di depan kamera. I love you, Bi. Wah, Opi pasti seneng banget bang, makasih ya bang udah udah. Oke, berarti lu sayang sama Opi ya, agak lebih sayang ke mantan lu kan daripada Opi. Opi. Ya kan lu bilangnya ketiga Opi, tadi mantan lu kedua. Cuma kan mantan gue nggak jauh berperan penting. Mungkin kalau gue nggak kenal dia, gue masih terjerumus di zona gue yang dulu dan gue nggak kenal Opi. Berarti masa lalu udah nggak ada ya buat lu ya. Sekarang cukup buat Opi sama Dino tuh dulu ya gitu ya. Oke. Coba minum dulu. Gue minum lagi nih bro. Iya siap bro. Aus ngomong mulu. Saking nggak? Santai ya bro. Oke. Closing statement brother. Tadi kan udah buat anak lu, buat Opi, buat bini lu. Kembali ke masalah utama. Buat bapak malu. Kalau buat nyokap gue sih mungkin dibalik semua masalah dulu dia ngebuang gue yang gue nggak tahu detailnya gimana. Gue nggak pernah meniadakan nyokap gue sampai detik ini. Gue selalu nganggep dia ada. Cuma maaf kalau untuk bokap gue mati aja loh. Orang mau ngomong gue durhaka bebas, punya opini masing-masing. Iya. Cuma apa bedanya bro? Peran orang tua apa sih? Yang lu tau apa bro? Kok gue nanya balik nih ke lu nih. Peran orang tua menurut opini lu tuh gimana? Ya kan gue dari keluarga baik-baik. Iya, gue kan gak pernah ngerasain hidup lu. Ya orang tua ya bagi gue ya selama gue hidup sampai sekarang orang tua gue adalah orang yang paling penting di hidup gue. Jadi apapun keputusan tetap keputusan orang tua yang paling gue dahulukan. Walaupun memang banyak yang tidak sejalan dengan hidup gue ya, tapi bagi gue orang tua adalah yang nomor satu lah. Jadi kalau dipilih mama sama ayah mana yang lebih penting, sama-sama penting. Jadi bagi gue mereka adalah yang segalanya bagi gue. Dan sampai sekarang gue hidup, gue selamat, gue hidup seperti sekarang ya karena kedua orang tua gue. Berarti bisa dibilang kayak rasa kasih sayang dari mungkin finansial, ngebimbing lu, ngasih paman yang benar itu semua berperan ya. Cuma berperan. kan ya, cuma walaupun ya memang banyak keinginan-keinginan mereka yang memang tidak sesuai dengan gua ya. Tapi gua mencoba semaksimal mungkin untuk mengikuti apa kata mereka gitu ya. Ya kalau bandel-bandel kan orang tua kan pasti ya dilakukan. Apalagi anak kayak gua ya. Yang kadang sering banget gak dengerin orang tua tapi yang harus mama ayah tahu I love you so much buat mereka sampai til jannah. Bahkan gak ada yang bisa gantiin mereka sih. Gue sayang banget sama orang tua gue. itu salah satu alasan gue mungkin ngebenci banget bokap gue saat ini. Mungkin banyak netizen yang gak setuju ya, apalagi yang orang-orang yang Komplit. agamis ya, bilangnya wah durhaka lu gini. Walaupun seperti apapun tetap orang tua lu. Tapi gue tetap harus ngebilangin, nasihatin lu. Mau gimana pun tetap orang tua lu bro. Walaupun lu benci seperti apa, yang harus diingat itu tetap orang tua lu. Karena tanpa adanya mereka juga lu tidak akan pernah lahir di dunia ini. Lu bersyukur kan sama hidup lu sekarang kan? Bersyukur. Ya makanya bisa ketemu Opi, bisa ada Dino dan lain-lain ya karena berkat orang tua lu juga. Walaupun ceritanya memang gak sedih ya, bukan kasih sedih banget ya. Tapi buat teman-teman, mau gimana pun orang tua lu, bahkan ada nasihat gitu bro, udah denger. Walaupun maaf mama lu pelacur, dia tetap mama lu. Walaupun mama lu atau papa lu seorang bajingan, mereka tetap orang tua lu. Yang harus lu hormatin. Ya, wah tadi cerita agama enggak Itu ini contoh aja maaf gitu. ya bro, gue potong. Itu mungkin untuk orang-orang yang merasakan
Itu semua dari orang tua. Kasih Cuma sayang kalau orang untuk tua. gua yang merasakan langsung kejadiannya gimana, menurut gua ya seperti gua bilang, opini orang mau bilang gua durhaka ya itu hak mereka. Oke. Menurut gua, kalau menurut opini gua, sudut pandang gua durhaka oke. Nggak gua pungkiri, nggak gua Gak lo tepis offense ya, udah itu, terima lo ya. Gua durhaka, ya gua nggak anggap orang tua gua. Bahkan setiap orang yang nanya ke gua selalu bilang gua anak yatim. Saking bencinya gua sama bokap gua. Durhaka banget. Apa bedanya dia? Sama gak sama istilah kata durhaka? Ngerawat gua enggak? Ngasih kasih sayang ke gua enggak? Finansial enggak? Malah pergi ya kemarin ya waktu lu nikah ya. Gitu. Gue udah coba berdamai sama diri gue sendiri. Gue ngalahin ego gue ikutin nasihat dari nyokap gue buat nyari dia, tetap minta izin dia, ngormatin, anggap dia ada, berulah lagi. Ya, Gue nggak minta sedikit apa-apa saat itu kan, cuma datang doang udah. Oke. Mudah-mudahan nanti suatu saat ada titik temu lah. Dan itu juga bisa jadi pembelajaran lu buat nanti ke Dino. Dan sampai lu jadi seperti versi bapak lu gitu tuh. Lu jadi versi bapak yang terbaik buat Dino dan anak-anak lu nanti gitu. Amin. Thank you Bro Rehan. Nanti kalau terlalu panjang bahaya. Gue terlalu masuk ke dunia lu, gue gak mau. Karena takutnya ada orang kan gak terima ya. Orang lain ikut campur sama kehidupan pribadinya dia. Tapi makasih banyak udah mau cerita di Ability Podcast ini. Gue yakin banyak nanti yang nonton di video ini bakal terinspirasi dari cerita lu bahwa hidup memang gak selalu menjadi apa yang kita inginkan. Kita boleh berplanning serapih mungkin, kita boleh berpikiran seperti apapun, tapi hidup memang tidak bisa menjadi 100% apa yang kita mau. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan lu, Opi dan Dino bahagia hidupnya, rezekinya lancar, mudah-mudahan, dan Dino jadi anak yang lahir atau besar dari keluarga yang bahagia. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Bagi kalian yang punya cerita menarik, silahkan DM di Instagramnya abilitychannel.id atau boleh email di afta@abilityproject.id. Nanti kalian ceritakan, kalian tulis cerita hidup kalian, nanti sama tim Ability akan disortir dan yang terpilih akan duduk di kursi panas ini. Oke, jangan lupa di Ability Podcast, believe in yourself.